Perkenalkan, nama saya Alivia Amrina dengan NIM 2133006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab pertama, yaitu pengertian statistika guna memenuhi tugas statistika saya dengan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya menggunakan PPT dari Suharyadi Purwanto, SK, yang berjudul Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3, buku 1. Bab pertama tentang pengertian statistika. Kita lihat pada outline bagian 1 statistik deskriptif. Tentang pengertian statistika yang akan kita bahas pertama, yaitu pengertian dan penggunaan statistika, jenis-jenis statistika, jenis-jenis datanya, sumber data statistikanya, skala pengukurannya, beberapa alat bantu belajar, dan alat bantu program statistika dengan komputer. Kita lihat definisinya. Definisi yang pertama, apa itu statistika? Apa itu statistik? Mari kita lihat, statistika itu adalah ilmu yang mengumpulkan, Lalu selanjutnya kita lihat kasus-kasus statistika. Ada beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Yang pertama yaitu kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Bagaimana seharusnya? Lalu perekonomian Indonesia tidak efisien. Pada sektor mana yang tidak efisien? Lalu penggalakan investasi di Indonesia. Sektor mana yang dipilih? Setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Berapa produk yang akan ditingkatkan? Kita lihat di sini ada tabelnya, lalu di sini grafik poligonnya, dan selanjutnya kita bahas penggunaan statistika. Penggunaan statistika ada pada bidang manajemen, akuntansi, pemasaran, keuangan, ekonomi pembangunan, dan agribisnis. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang manajemen. Masalah yang dihadapinya apa saja? Yang pertama, penentuan struktur gaji, pesangon dan tunjangan karyawan, lalu penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses dan barang jadi, evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan. Lalu di bidang akuntansi, masalah yang dihadapinya pertama penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, lalu yang ketiga analisis rasio keuangan perusahaan. Kita lihat lagi pada pemasaran. Pemasaran, masalah yang dihadapinya yang pertama penelitian dan pengembangan produk, lalu analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar, lalu ramalan penjualan, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Di bidang keuangan, masalah apa saja yang dihadapinya? Pertama, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Yang kedua, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Lalu analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Dan yang terakhir, analisis risiko setiap usaha. Selanjutnya, pada bidang ekonomi pembangunan, masalah apa saja yang dihadapinya? Yang pertama yaitu analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Semakin banyaknya penduduk, lalu apabila persebaran pekerjaan yang tidak merata akan meningkatkan pengangguran serta kemiskinan. Lalu selanjutnya indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Yang terakhir pada bidang agribisnis, masalah yang dihadapinya itu adalah pertama, analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan, lalu kelayakan usaha dan skala ekonomi, manajemen produksi agribisnis, dan yang terakhir analisis ekspor-impor produk pertanian. Kita lihat lagi pada outline ini, yang akan kita bahas selanjutnya jenis-jenis statistika. Ada berapa jenis-jenis statistika? Yang pertama yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Kita bahas yang pertama statistika deskriptif.
Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Materinya yaitu penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala, dan peramalan. Lalu yang kedua, deskriptif induktif. Materinya probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, lalu statistika non-parametrik. Apa itu populasi? Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Lalu sampel itu adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Pada penelitian yang dilakukan pada populasi, tanpa diambil sampelnya, jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi, bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknis analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Lalu, dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis, korelasi, regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data, sampel, atau populasi. Dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi, dalam statistika deskriptif tidak ada uji signifikasinya, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu statistik induktif atau yang bisa disebut statistik inferensial atau statistik probabilitas. Apa itu statistik induktif? Yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil yang diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel yang diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas, teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik induktif disebut juga dengan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang probabilitas. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persen. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaan 95%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Pada outline selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka, contohnya jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan yang lain-lainnya. Lalu data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka. Data kuantitatif terbagi atas dua. Pada data kuantitatif terbagi dua. Yang pertama, data diskret, yaitu data yang hanya mempunyai sejumlah terbatas nilai-nilai. Contohnya, jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data kontinu,
Data kontinu itu adalah data yang secara teoritis dapat menjalani setiap nilai. Disebut juga dengan nilai pengamatan kuantitatif kontinu. Contohnya berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Ini merupakan jenis-jenis data menurut sumbernya. Maaf, maksud saya ini merupakan jenis-jenis data menurut sifatnya. Lalu kita lihat lagi jenis-jenis data menurut sumbernya. Sumber-sumber data menurut sumbernya ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Apa itu data internal? Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri. Contoh, data pengeluaran keuangan untuk membayar biaya produksi perusahaan tekstil, lalu data hasil produksi pabrik mie sedap. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan, dan data tersebut tidak terdapat dalam aktivitas intern suatu badan. Contohnya, bagi perusahaan LG, data daya beli masyarakat terhadap barang produksinya, seperti TV, turbo swing, adalah data eksternal perusahaan tersebut. Lalu, data tingkat kepuasan masyarakat terhadap barang produksi menjadi tolok ukur dalam mengembangkan daerah pemasaran. Lalu, jenis-jenis data menurut cara memperolehnya ada dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung serta diterbitkan oleh badan itu pula. Contohnya, sensus penduduk oleh BPS dihasilkan data primer langsung dari penduduk. Lalu, contohnya data pengeluaran beras di gudang penyimpanan Bulog. Yang kedua, data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan ini tidak secara langsung mengumpulkan sendiri, tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Contoh, data kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari BEJ. Lalu, pemeriksaan dan pendataan ulang barang impor di pelabuhan dari pihak Bea Cukai. Ada juga jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Contoh, data jumlah TKI yang meninggal pada tahun 2006 akibat kekerasan menggambarkan kurangnya perlindungan keselamatan TKI di luar negeri. Lalu, contohnya, bencana meluasnya lumpur lapindo menandakan kurangnya seriusnya pemerintah dalam menangani korban bencana tersebut. Yang kedua, data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu sehingga adanya perkembangannya tren yang menunjukkan arah secara umum. Garis tren sangat berguna untuk membuat ramalan forecasting yang dibutuhkan bagi perencanaan. Contohnya, data persebaran penduduk di Indonesia dibutuhkan untuk perencanaan transmigrasi sebagai upaya pemerataan jumlah persebaran di tiap daerah. Lalu contohnya data tingkat curah hujan tiap tahunnya dibutuhkan untuk mengantisipasi datangnya tanah longsor atau banjir. Selanjutnya, skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala ini merupakan skala yang paling rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori. Contoh, pria diberi label 1, wanita diberi label 2, dan waria diberi label 3. Angka ini hanya berfungsi sebagai label saja. Kita bisa menukar angka-angka tersebut selama suatu karakteristik memiliki angka yang berbeda dengan karakteristik lainnya.
Karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka angka-angka atau kode-kode yang kita berikan tadi tidak memiliki sifat sebagaimana bilangan pada umumnya. Oleh karena itu, pada variabel dengan skala nominal tidak dapat diterapkan operasi matematika standar aritmatika, seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah peralatan statistik yang berbasis berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Lalu, yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal, yaitu angka yang mengandung pengertian tingkatan. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal, dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur melalui karakteristik tertentu. Contohnya, yaitu ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2 dan 3. Dalam skala ordinal, tidak seperti skala nominal. Ketika kita ingin mengganti angka-angkanya, harus dilakukan secara berurutan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Selain itu, yang perlu diperhatikan dari karakteristik skala ordinal adalah meskipun nilainya sudah memiliki nilai batas yang jelas, tetapi belum memiliki jarak selisih. Skala ordinal sama dengan skala nominal, yaitu juga tidak dapat menerapkan operasi matematika standar aritmatik seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala ordinal juga adalah peralatan statistik yang berbasis berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Yang ketiga adalah interval. Skala interval adalah angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik yang lain, yaitu berupa adanya internal yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini maksudnya adalah kadang-kadang diartikan bahwa skala internal tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, skala saham sangat prospektif dengan harga 5.438 sampai 6.750. Lalu, saham prospektif 4.127 sampai 5.438. Skala interval ini sudah benar-benar angka, dan kita sudah dapat menerapkan semua operasi matematika serta peralatan statistik kecuali yang berdasarkan pada rasio seperti koefisien variasi. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio adalah angka yang mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio merupakan skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karena itu, pada skala rasio pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Contohnya adalah pada tahun 2012, inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi AS 2.069%. Maka inflasi di Indonesia 2,08 kali inflasi di AS. Lalu selanjutnya, pada outline selanjutnya kita membahas beberapa alat-alat bantu belajar, yaitu
contoh kasus, kaji kasus, ringkasan, latihan terjawab, latihan soal, CD-ROM, tambahan latihan soal terjawab, dan penggunaan Microsoft Excel untuk statistika. Lalu yang terakhir adalah alat bantu program statistika dengan komputer, yaitu yang pertama, membuat sendiri dengan bahasa pemrograman, misal Basic, Pascal, sebagai add-ins dari program lain, contoh Microsoft Excel, dan program khusus statistik, contoh yang pertama SPSS, Statistical Package for the Social Software. Merupakan salah satu program yang paling banyak digunakan untuk menganalisis ilmu sosial yang sering digunakan oleh pemerintah, peneliti kesehatan, peneliti pasar, peneliti pendidikan, dan organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, SPSS pun dapat mengeksplorasi data yang telah terkumpul dan sebagai prediktif analitik. Lalu ada Minitab, merupakan salah satu program komputer yang banyak digunakan untuk mempermudah pengolahan data statistik. Lalu ada SAS, yang merupakan singkatan dari Statistical Analysis System yang disediakan oleh SAS Institute Inc. SAS dirancang menggunakan bahasa pemrograman dan dirancang untuk keperluan berbagai bidang dengan fitur melakukan entry data, melakukan statistik, peramalan untuk mendukung keputusan dan riset operasi, peningkatan kualitas, pengembangan aplikasi data, dan lain sebagainya. Lalu ada LISREL, Linear Structural Relationship, atau software statistik yang ketiga yang paling sering digunakan dalam bidang akademis maupun praktisi, yang merupakan salah satu program komputer yang dapat mempermudah analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh perangkat analisis konvensional. Lalu ada AMOS, dari singkatan Analysis of Moment Structure, yang merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengestimasi model pada model SEM, Structural Equation Model. Lalu ada EFUSE, adalah singkatan dari Ekonomi Fuse, yang merupakan perangkat lunak software yang banyak digunakan untuk kepentingan analisis data ekonomi dan keuangan. Lalu ada R software, yaitu software statistik yang bebas, free software, di bawah lisensi GNU, is not Unix, General is public license, yang menjamin selalu agar R selalu bebas. Lalu ada Stata, yang merupakan singkatan dari statistika dan data, yaitu program komputer yang digunakan untuk analisis statistika. Program ini dibuat oleh Stata Corp tahun 1985, dirancang untuk keperluan ekonomi, sosial, dan epidemiologi dengan berbagai fitur manajemen data, analisis statistika, grafik, dan simulasi pemrograman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.